warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ayah Bunda, kita bertemu lagi di acara Ngorbit kedua, ngobrol dengan Parent Make Habit. Alhamdulillah hari ini saya ditemani oleh Bunda Afika, kemarin oleh Bunda Dita. Bunda Afika ini kayaknya entrepreneurship gitu ya, iya Bun? Iya, semacam itu. Nah, putrinya yang cantik, alhamdulillah baru bergabung dengan sekolah kami tahun ini. Kita akan sharing bersama kira-kira bagaimana bunda yang bekerja, bunda yang berbisnis, dan bunda yang mengasuh putrinya. Assalamualaikum Bunda Afika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diperkenalkan dulu. Oh baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada pihak Make Habit, juga Bunda Yu dan Bunda Dita untuk kesempatan hari ini, untuk sharing bareng hari ini. Semua dalam keadaan sehat. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Heni. Kebetulan saya ibu dari 5 orang anak. Tapi qadarullah 5 ya, senior ya. 5. Sebenarnya yang masih ada kan 4, cuma karena memang sudah melahirkannya 5 kali, hamilnya 5 kali, jadi saya selalu menyebutkan 5 dari betul, ya, betul. ibu dari 5 orang anak gitu ya. Qadarullah memang yang anak terakhir habis dititipkan diambil kembali, umurnya hanya 2 hari ya, tapi insya Allah itu yang terbaik lah, karena kita ke depannya nggak tahu, insya Allah ada hikmahnya juga ya, tabungan kan insya Allah semua udah ikhlas, sudah menerima apapun pada Allah. Nah, kebetulan saya juga ibu rumah tangga yang juga dikasih kesempatan membuka usaha sendiri di rumah. Jadi memang dari anak saya nomor 1 hingga Afika, kita memang pengasuhannya berdua aja sama ayahnya. Dan nggak ada asisten rumah tangga. Nenek? Dan waktu itu keadaannya masih aktif bekerja, Yangkung dan Utinya. Nah pada saat Afika 1 tahun baru Uti pensiun. Nah, jadi selama masa yang anak pertama hingga Afika 1 tahun itu hanya berdua saja dengan ayahnya. Tanpa ART? Iya, tanpa ART. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Saya aja kayaknya udah kebayangin kita yang di luar juga ya. Alhamdulillah kesempatannya memang diberikannya seperti itu. Dulu sih sempat agak ada perasaan kok jaraknya cuma 1 tahun, 2 tahun gitu ya, yang dikasih. pertama sama yang kedua itu? Yang pertama, kedua kan hanya 1 tahun 2 bulan 3 bulan, terus yang ketiga agak lama sih 4 tahun, terus yang ke Afrika 2 tahun. Nah yang sama adanya yang udah nggak ada juga 2 tahun. Tapi banyak ngasih support, nggak apa-apa, capeknya sekalian, ini sekalian. Iya sih, tapi kan luar biasa. Tapi alhamdulillah lah, kita udah jalanin, udah sampai di tahap ini gitu, alhamdulillah udah bersyukur banget. Oke Bun, pengasuhan hanya berdua dengan ayah tanpa ART. Iya. Itu terus gimana bagi tugasnya, itu bagaimana berbagi tugasnya? Ya mungkin kalau dibilang repot ya nggak repot. Dibilang riuh dan sebagainya pasti ada gitu ya, namanya anak 4, usia juga nggak beda jauh. Terlebih usaha kita di rumah juga di bidang pendidikan anak usia dini, dan itu memang dari anak pertama? Dari anak pertama. Udah buka? Udah buka. Jadi tahun berapa Bun? Kalau untuk awal bukanya sebenarnya 2006 udah mulai digodok istilahnya ya, udah mulai cari tempat, cari guru dan sebagainya. Itu masih masa adaptasi. Tapi untuk saya aktif terjun langsungnya, saya juga udah banyak belajar sharing dengan yang lain juga, itu 2010 sampai saat ini. Dan memang ada stafnya juga sekitar untuk yang bantu mengelola sekitar 13 dan muridnya sebelum pandemi udah hampir 400, tapi karena pandemi penurunannya masya Allah gitu. Itu bunda kaptennya ya? Gimana? Kaptennya itu? Iya, alhamdulillah sebenarnya ownernya bunda saya, cuma karena udah pensiun, saya bilang gantian Uti istirahat, kita yang muda-muda bantu menjalankan. Yang menggagas pertama Uti? Iya, Uti yang ini, karena kan sebenarnya dulu
saya belum nemu passionnya tuh di anak-anak tuh belum dapet gitu, karena saya basicnya di kesehatan. Saya lulusan gizi kesehatan masyarakat UI, tapi sekarang menjalankan ininya kok ke psikologi anak-anak, jadi semua ilmunya dapat sebenarnya. Kalau anak-anak komunikasinya dapat, terus psikologinya kita juga harus banyak belajar, manajemen waktu, pendidikan karakter, komplit kalau di dunia anak mah pokoknya. Kayaknya kapan-kapan kita menjadi narasumber. Masya Allah. Kita masih ada jauh kita ada yang webinar. Jauh Bunda. Luar biasa karena Berbagi ini ya pribadi. membawai sebagai lembaga membawa 400 ya kan, 400 karyawan berapa Bun? 13. Itu udah sama ngomong Tanpa ART, Tanpa ngomong. itu Udah ya. bayangin saya. Alhamdulillah kalau bukan pertolongan Allah sebenarnya sih kita juga nggak mampu, karena kan kita hanya berusaha, tapi semua takdir Allah ya. Awal-awal anak masih kecil-kecil sih ya dibilang stres, ya sempat stres gitu, karena usahanya di Stresnya rumah. gimana? Stresnya gimana? Karena habis lahiran tuh langsung aktif. Jadi misalnya kita kan guru ada yang lahiran, otomatis cuti kan 2 bulan 3 bulan. Itu kan fokus ngurus anak. Nah sedangkan karena kita usaha di rumah, seminggu 2 minggu saya pulang dari bidan, dari rumah sakit, Bu Heni mau mau tanya-tanya, mau SPP. Oh iya Bun, gitu, dengan keadaan memang baru habis lahiran. Jadi sampai Afrika tuh, nah yang lain dapat cuti, saya nggak dapat cuti ya gitu. Tapi ya banyak bersyukurnya aja lah gitu, hanya sebagian dari yang lain bisa kita nggak. Tapi kan ada hal lain yang mungkin saling melengkapi lah gitu. Kalau kita berharap semuanya yang orang lain enak, kita harus enak juga, kan nanti nggak ada perjuangannya gitu. Gitu ya. Jadi ya balik lagi gitu, disyukurinya ya bener-bener harus dari hati, kalau enggak wah stresnya double Bun. Gitu. Seperti itu. Cuman kalau punya lembaga anak usia dini, anaknya usia dini kan lebih mudah Pak. Kalau enggak pakai jarak kan di rumahnya ya, jadi ngasuhnya Sejalan gitu, Pak. artinya enggak usah diasuh sendiri gitu Iya. loh, dicemplungin gitu loh Bu. Nah iya. gitu kan atau Iya gimana? iya betul. Jadi kendalanya mungkin Bunda Yu juga mengalami sendiri. Kita sebagai tenaga pendidik yang nggak terjun langsung pada saat anak kita nggak sesuai dengan apa yang kita arahkan, misalnya ada orang tua murid gitu ya, ini harus seperti ini, tidak boleh dipaksa, jangan diomelin. Pada prakteknya kan pada anak sendiri beda sebenarnya. Gitu ya. Itu. Oh iya. Nah pada saatnya Bener, Bu. sesuai, Oh iya benar. nggak sesuai dengan temennya. Kok dengan orang lain, anak orang lain bisa lebih sabar, bisa lebih merangkul dan sebagainya. Kenapa gitu? Itu kan belajar lagi. Jadi memang namanya nggak ada pendidikan sekolah untuk orang tua. Jadi ya dengan banyak saksi, ngobrol dengan orang tua yang lain juga itu banyak sekali ngasih ilmu menurut saya sih. Jadi nggak hanya dari sekolah kita atau kuliah kita dapat ilmu, justru dengan aplikasi dari pengalaman mama-mama yang lain, oh ternyata begini begitu. Saya pikir dulu sama aja, anak cewek anak cowok aktifnya ya sama-sama aktif. Ternyata memang kalau anak cowok memang jauh lebih banyak yang aktif daripada yang perempuan gitu. Karena memang Jadi setelah punya Afika ini, Iya. Afika perempuan satu-satunya mereka perempuan satu-satunya baru merasakan perbedaannya. iya gitu. Jadi Oke. pas sudah ada pengalaman sharing dengan banyak orang tua murid juga ya sedikit banyak membantu lah gitu. Nah, oke Bun. Ini garis bawahnya adalah ternyata mengasuh anak sendiri itu berbeda dengan mengasuh murid. Iya betul. Nah, apa ada pengakuan dosa? Maksudnya, jadi Ya nggak sesuai mungkin dengan yang harusnya nggak begini. apa-apa itu yang Bunda rasakan, dari sisi apa nih yang Bunda paling rasakan miss gitu? Oh iya. Dari sisi emosika atau dari sisi justru kecakapan membaca tulisnya, atau dari apa yang itu hilang gitu. Saya ndak mampu ke anak saya, tapi saya mampu ke anak murid. Itu dari aspek apanya? Oh ya baik. Kalau untuk awal-awal mungkin usia balita itu kan memang kita dituntut harus langkah lebih maju, selangkah 2 langkah. Jadi memang kita harus banyak cari tahu dari mana aja gitu, entah dari sharing, entah dari internet atau banyak baca buku. Nah
yang agak lost waktu awal-awal anak masih balita memang dari segi emosional. Karena kan dulu pengalaman apalagi anak pertama itu katanya masa uji coba. Jadi lebih temperamen. Ya. Temperamen, Usia emosional. ibu juga masih muda ya. Itu juga mungkin dari pengalaman hidup juga ya yang mempengaruhi. Makin kesini makin bisa ngontrol. Oh ternyata kalau anak nangis tuh diemin dulu aja karena itu ekspresi dia biar karena kan dia nggak bisa ngomong kayak orang dewasa. Yang kesel, yang dia nggak suka, yang dia marah, pokoknya nangis itu semuanya rasa ada. Tapi pada saat kita bilang dia nggak boleh nangis, nanti jadi nggak bisa keluar kan. Begitu awal-awal sih sempat emosional, temperamen. Kenapa sih dia kok Dan nangis itu terus? luar biasa. Apalagi ada bisikan kanan kiri ya Bun. Itu penyesalannya juga ya penyesalannya ya sampai sekarang karena ngerasa kakak maaf ya gitu dulu. Mama lebih sering marah sama kakak kalau udah makin kesini. Sama Afika juga sebenarnya walaupun kakaknya 3 cowok tapi ternyata yang anak 1 cewek ini malah kalau bahasa Jawanya itu kayak lebih kendel gitu. Jadi pagi udah nonggo, udah main ke rumah Yasmin, ke rumah Henai. Sedangkan 3 kakak cowoknya nggak pernah main ke tetangga sekalipun. Jadi mainnya hanya dengan di lingkungan yang di pendidikan ini yang sudah dini itu teman-teman di lingkungan sekolahnya aja. Menurut Bunda, keberanian bersosialisasi Afika itu ada kaitannya dengan temperamen kita yang sudah mulai bisa turun, gaya pengasuhan kita yang berubah, atau turunan? Kan kita juga bisa menafikan faktor DNA ya. Ini menarik kayak juga kemarin nih, itu kayak yang gitu. ini Dita kan nggak pernah marah, oh ternyata bundanya memang DNA-nya ya flat gitu. Warisan atau dibentuk gitu. Dibentuk. Ya. Oh iya, oke. Baik Bunda Yus, kalau untuk Afika menurut saya sih memang udah ada bakat alamnya gitu. Kalau saya boleh bilang anak pertama dan anak terakhir tuh memang lebih gena ke saya. Lebih seneng keluar gitu. Jadi kalau untuk urusan pekerjaan saya lebih seneng modelnya di luar ruangan gitu daripada yang stay kayak kantoran, kayak PNS kan memang harus jadwalnya teratur, datang pagi di dalam kantor. Nah kalau saya dari dulu memang udah passionnya memang senengnya tuh kayak model humas gitu kan, menemui banyak orang, lebih seneng berkomunikasi. Nah mungkin ada sedikit terbawa ke Afika gitu. Tapi memang persisnya kalau misalnya di lingkungan itu kita belum terlalu kenal, belum terlalu kayaknya saya nyaman nggak ya di sini gitu, bisa diajak komunikasi nggak ya, itu memang kita menutup diri dulu. Mungkin dari sayanya begitu, dan nggak Afika aja sebenarnya 4 anak saya begitu. Heran tuh saya tuh sampai nggak percaya kok semuanya modelnya begini ya. Di awal nggak bisa langsung terbuka kan, kadang ada kamu namanya siapa, berani memulai gitu ya. Nah yang cowok maupun yang Afika, 3 kakak cowoknya itu juga harus dimulai, atau minimal dia sudah kenal sebulan sampai 3 bulan tuh waktunya tuh lumayan kan. Tadi udah tahu di lingkungan itu dia nyaman, bisa diajak komunikasi walaupun dengan sama seumuran gitu, dia kan mulai lebih terbuka dan bisa mulai bergabung gitu di komunitas atau di lingkungan itu. Afika yang paling seneng main itu berarti bukan hanya keberaniannya ya, tapi mungkin kalau modelnya kan hampir sama katanya sama kakak ya, kayak di mesin diesel gitu lah ya, panasnya lama, tapi kalau udah panas awet. Iya benar. Gitu. Nah, cuman berani keluar ya, apa karena dia perempuan? Kalau perempuan kan kadang suka apa ya, cerewet gitu ya. Kalau laki-laki itu lebih suka tertutup. Karena itu, atau saya masih penasaran nih, kok justru lebih berani gitu loh. Kalau untuk berani dalam arti lingkungan yang bertetangga dia kenal, ya gitu Bunda, lingkungan yang dia kenal, dia akan mau mendatangi untuk mulai, mungkin rasa ingin tahunya juga lebih ekspresif ya modelnya, lebih ekstrovert gitu ya. Kalau misalnya Afika tuh lebih berani untuk mengungkapkan gitu. Kalau si kakak ya, kalau kakak pakai kata-kata kiasan, kata-kata kiasan, jadi biar mamanya nggak singgung gimana nih nanyanya gitu, padahal tahu saya maksud arah tujuan pertanyaannya tuh. Jadi kalau mau minta duit tuh, mah sudah gajian belum gitu ya. Kalau jadi mau ke stasiun tuh naik angkot dulu, ntar turun, naik beca dulu deh biar lama. Jadi modelnya memang
beda-beda namanya anak 4 pasti ada salah satu juga yang bukan dominan ya, maksudnya yang lebih kebetulan sih kalau kakak bisa jadi role model buat adiknya. Jadi alhamdulillah kemarin dapat prestasinya di SD kan ranking 1 sampai kelas 6 terus dari kelas 1. Dari kelas 1. Wih, luar biasa. Alhamdulillah ya, terus juga semangat buat tahfiz Quran gitu, udah baru hafal hadis 30 sih. Sebenarnya itu kebentuk sendiri karena memang dari model apa ya, karakternya kakak tuh emang seperti itu, mau belajar dia walaupun awalnya cengeng tuh awalnya cengeng terus lebih baperan. Saya juga sempat khawatir kok cowok baperan ya, diiniin temennya bawaannya sedih, temennya yang jahat dia nggak mau lapor, biar aja dia yang tahu, dia yang dimarahin atau apa, dipendam ya. Iya sebenarnya kan nggak baik ya kalau terlalu sering seperti itu, takutnya nanti ke psikologisnya. Tapi lambat tahun dia mengerti sih kalau emang ada hal yang memang harus diomongin sama temennya ya nggak usah takut temennya marah kalau emang salah. Oke. Gitu. Bun, kalau untuk Afika sendiri, Bunda pakai ini enggak? Mengasuh kesehariannya itu pakai jadwal gitu atau gimana? Oh gitu ya. Kalau untuk pola asuh ke Afika sebenarnya nggak beda jauh Bunda Yu. Oh, nggak beda jauh. Kakaknya. Iya, Walaupun jadi gimana tuh? kakaknya semuanya cowok gitu. Mungkin kalau saya sama ayahnya lebih ke tipe orang tua yang demokratis. Jadi ngalir aja sebenarnya, tapi tetap ada target yang saya tulis. Tapi nggak hitungannya tuh nggak terlalu cepat Bunda. Kan ada yang pokoknya 3 bulan ke depan harus ini, 6 bulan harus ini, saya minimal setahun. Setahun, anak ini udah berubah belum dari yang kita inginkan gitu kan. Nah kalau misalnya memang ada hal-hal yang mau kita rubah, nggak bisa nih nanti umur segini harus sudah mulai lancar bacanya, misalnya udah mulai mengenal baca Iqra dan sebagainya, itu sebenarnya udah ada sih, udah saya biasa apa saya tulis soalnya. Oh, jadi biasa saya tulis. Jadi walaupun jadi yang harus saya targetnya nih nanti umur 7 sudah baca Iqra, berarti kesehariannya Bunda akan pembiasaan itu gitu. Iya, tapi itu juga benar-benar lihat dari moodinya anak-anak. Gitu. Mungkin modelnya saya nggak bisa langsung menerapkan pola disiplin karena kan harus kita yang nyontohin gitu. Gitu. Mungkin kalau saya terkendalanya karena waktu ya, berbagi segalanya. Jadi untuk disiplin itu memang saya juga masih dalam tahap belajar, masih harus banyak ini lagi lah, pengalaman yang bikin saya tuh lebih semangat gitu. Iya. Jadi kendalanya mungkin di situ. Tapi tetap ada target yang mau kita usahakan, misalnya biar berubah lebih mandiri, tanggung jawab, terutama sih pembentukan karakter kalau saya, karena kan sama ayah dari awal udah ditekankan pokoknya minimal dia jadi anak yang jujur, tanggung jawab, sama bisa peduli sama orang lain gitu dulu. Nah, setelah dia jika udah kita bentuk untuk masalah secara akademis nih, nah itu mengikuti aja. Kebetulan adik-adiknya belajar dari kakaknya, jadi sebenarnya saya nggak pernah ngajarin langsung untuk baca, tulis, mewarnai dan sebagainya. Ada yang bantu dari bu guru juga di rumah, terutama sama kakaknya. Karena kalau adik biasanya, kok kakak bisa ini, wah kok kakak bisa naikin 1 terus, kenapa, gimana? Jadi pertanyaan-pertanyaan yang termotivasi oleh kakaknya ya. Jadi kita ada celah buat ngajak adik-adiknya tuh, makanya kalau misalnya mau bisa begini ya harus rajin ini, harus latihan ini itu. Jadi aplikasinya tuh jelas. Kadang anak-anak kalau kita jelasin, kamu tuh harus bisa baca Quran, kenapa gitu kan? Kenapanya tuh harus jelas gitu. Kalau misalnya kita nggak contohin ada aplikasinya nih, kebetulan kakaknya role modelnya, oh gitu ya, kan kakak baca Qurannya bagus, mau nggak? Ya mau lah mah, berarti harus rajin, harus mau latihan, nggak apa-apa salah gitu. Semuanya itulah untungnya sudah punya kakak ya. Jadi yang belum punya kakak, belum punya adik, saya semangat. Semangat bikin adik. Iya. Oke Bun. Kalau Afika sendiri,
apa menurut Bunda PR Bunda pada Afika nih yang masih perlu di apa dikembangkan lah, perlu dikembangkan. Sudah tumbuh sih, tapi harus dikembangkan lagi. Ini menurut Bunda apa nih PR-nya? Oh gitu ya. Terutama sih yang paling menonjol yaitu untuk bisa adaptasi di lingkungan baru. Karena kan kalau di sekolah formal nih nanti SD lebih banyak lagi temannya, kegiatannya ya. lebih padat, masa mau seperti itu aja gitu. Jadi masih cari celah juga, terutama untuk adaptasi di lingkungan baru. Di keluarga atau saudara aja yang udah lama nggak ketemu, itu lama loadingnya. Jadi ketemu pas ketemu belum mau ngobrol, pas udah mau pulang udah setelah lebih dari 6 jam baru dia nyaman, baru ketawa ketiwi. Ya nggak mau diajak pulang. Lo bukannya dari tadi mainnya gitu. Mungkin yang pertama itu sosialisasi ya masalah disiplin sih gitu. Karena saya sadar memang dari saya dan ayahnya karena memang semuanya dibagi, mungkin lebih pembagian pembagian job desk-nya tuh lebih lebih ditegaskan lagi gitu, karena kan makin besar anak harus lebih masalah boleh tidaknya baik enggak itu harus lebih ditekankan. Kalau masih kecil kan mungkin dia masih ada lupanya, masih belum terlalu masih banyak pemakluman ya gitu. Udah jadi mulai kalau tahun ke atas habis nih udah mandi handuknya di kasur biasanya nih kita maklumi ya. Tapi kalau si kakak wah udah harus di ini sebenarnya ya itu. Kalau berarti PR Bunda yang merasa berat itu tadi ya, bagaimana dia lebih cepat gitu berinteraksi lingkungan baru. Sebenarnya sih kalau udah kenal enjoy aja, dia mau gabung, mau ngajak ngobrol gitu. Tapi selalu harus kita yang nah sebagai anak bungsu nih Bun, sebenarnya bukan anak bungsu ya, cuman karena itu tadi jadi, karena belum punya adik baru. Iya, insya Allah udah Bunda Yosa. Sudah. udah cukup. Biasanya aja. anak bungsu ini Bun, punya tipikal khusus anak bungsu itu ya. Menang sendiri gitu. Karena kakak-kakaknya sudah besar, terus bundanya udah pengasuhan setengah itu hampir diserahkan ke kakak biasanya kalau saya. Jadi, Bang, tolongin adiknya. Iya benar Bunda. Terus, jadi kalau berebut apa itu biasanya kita menangkan gitu kan. Udahlah pinjemin dulu Kak gitu. Nah ini ada tipikal manja ini enggak pada Afika atau Bunda? Oh enggak Bunda Yus, saya menerapkan berbeda misalnya. Tipikal manja bungsu itu manja, dominated gitu ya, rata-rata mau menang sendiri gitu, karena begitu ya. Karena di rumah tuh biasanya ya tadi dimenangkan. Jadi kalau bertemu orang lain biasanya jarang mau ngalah gitu. Nah ini ada enggak di Afika? Baik Bunda, sebenarnya dari anak yang nomor 2 dan 3 itu saya sudah mulai ngeh nih, kalau misalnya yang paling kecil dibela terus, si kakak pasti akan berdampak karena sudah keucap sama kakak, mama kenapa sih kakak terus gitu, emang kakak kenapa, emang begini. Akhirnya saya ambil benang merahnya, oh jadi begini, pada saat dia misalnya rebutan berantem, kita nggak lihat, kita salahin dua-duanya gitu. Tapi kalau pas kita lihat berantem, Pika tadi salah ya, mama lihat loh gitu, berarti minta maaf sama abang. Nanti kalau abang yang begitu ya gantian, tapi pada saat kita nggak lihat, kita nggak akan lain atau saya ini sama ayahnya, ayah tadi lihat nggak anak-anak nangisnya kenapa, kan enggak kan, ya udah nggak bisa nyalain abang, nggak bisa nyalain Pika gitu. Jadi saya penegasannya lebih di situ. Pada saat kita ada di situasi itu, di ruangan itu, kita akan bela mana yang benar, walaupun yang benar yang salah Afika ya dia posisinya ada, kita salahin. Emang Afika kenapa begitu, karena kita lihat. Nah, pada saat dia nangis kita nggak ada, tadi mama nggak lihat, mama nggak mau nyalain abang, ceritanya gimana. Nah kita tanya satu-satu, versinya akan berbeda. Nah, jadi ini ya Bun ya, gitu. yang lebih tua menyayangi yang lebih muda, yang lebih muda Wah, menghormati itu. yang lebih tua. Intinya Itu pelajaran yang luar karena biasa anak itu banyak Bun. ya. Menurut saya 4 itu udah banyak. Kalau memang kita selalu, yang paling saya juga pengalaman dari yang sudah-sudah, kalau kita membandingkan pun itu akan dampaknya luar biasa.
kita aja nggak suka dibandingin, karena pengalaman saya juga misalnya itu mamanya itu bisa kok misalnya bikin ini bikin itu, ya udah kakak mamanya itu aja gitu kan, jadi namanya dia udah oh iya kita aja nggak suka ya gitu, apalagi walaupun adik kakak ya jangan sampai lah gitu. Jadi berharap kalau kita nggak mau anak kita seperti itu ya kita juga mencoba walaupun prakteknya susah tapi ya dicoba, bismillah gitu, namanya masih tahap belajar, masih belum banyak pengalaman, mungkin Bunda Yus nanti bisa berbagi juga. Kalau untuk pendidikan anak kayaknya harus ilmu terus saya juga. Ini beliau ini senior lah ya Bunda ya. Ya Allah, Bunda Yus. Bunda Dita juga lah ini ya, baru apa? Saya banyak ngobrol. Beginner pun. Beginner baru dua. Kalau lanjutkan perjuangan. Sudah 5 beliau. Masya Allah. Nah, Bun, itu sejalan nggak dengan suami? Kan kadang ada yang ibunya tegas tapi ayahnya karena nggak mau ambil putus, udahlah gitu. Biasanya kan ada tipe-tipe bapak yang seperti itu, Bun. Ya sering nggak sejalan juga, karena akhirnya lebih cenderung pendiam. Saya lebih cerewet gitu. Banyak anak-anak teriak deh gitu. Karena kalau misalnya dari Uti sama aku juga pernah pesan kalau sama anak jangan sampai mukul pun bagian tertentu. Mendingan harus kita marah ya teriak aja, tapi teriaknya dalam arti bukan membentak atau pakai kata-kata kasar, tapi kita ini mama lagi marah nih gitu, kita pakai main nada aja gitu kan, tapi jangan sampai mukul atau main fisik ya. Aku pesan kayak gitu karena kan pengalaman si kakak. Terus dari Utinya juga kok sama murid lemah lembut katanya, kok bisa lebih ini sama anak sendiri ya. Jadi kalau ada input seperti itu saya sharing ke ayahnya juga modelnya kan kalem, pendiam, saya yang lebih aktif gitu ke anak-anak. Alhamdulillah sih setelah dibicarakan, awalnya memang ini dulu gitu, setelah dibicarakan ya kita harus biar nggak bingung anak-anak. Tapi kalau pas nggak kelihatan kadang pasti suka sendiri-sendiri. Sama ayah kan nggak boleh, ya udah sekarang sekali aja ya gitu. Kalau sama mama kan nggak boleh, ya udah besok nggak usah lagi gitu. Pasti ada sih, karena kan kadang kita nggak bisa sesuai apa yang kita mau terus. Tapi ya jadi bahan pengalaman juga kalau misalnya terlalu sering. Tetap ada lossnya. Ada. Tapi kalau untuk hal yang prinsip, Bunda Yus, Bunda Dita, misalnya kalau jujur itu no excuse, misalnya itu saya sama ayahnya udah pakem gitu ya. Terus misalnya berbagi atau yang hal-hal yang sensitif kayak begitu, itu harus nggak boleh ada toleransi, nggak ada toleransi. Kalau udah bohong ya bohong, salah gitu. Tapi kalau untuk pengajaran misalnya harus tidur jam berapa, waktu main HP kan itu bisa didiskusikan ya, masih ada kelas-kelas sedikit ya udahlah. Biar agak rileks gitu. Jadi kalau harus sesuai apa yang kita mau ya nanti bagaimana kitanya juga. Jadi mendidik anak juga ternyata butuh irama ya, los-los sedikit gitu biar ibunya rileks. Tarik ulur, Bun. Tarik. Manajemen seorang ibu tuh kadang agak susahnya begitu, karena kita multitasking kan, bisa sambil lempar HP, masak, anaknya nangis, tak dulu gitu. Mama kayak gurita, emang kakak baru tahu. Gitu, jadi mungkin lebih ke kitanya yang bisa manage diri sih. Kalau untuk menurut pengalaman saya sih begitu. Kalau enggak ya pasti anak ini jadi kena sasaran. Kalau Bunda sendiri yang paling mencolok pengasuhannya dari anak pertama ke anak keempat, yang paling mencolok berubah itu apa? Berubahnya mungkin dalam hal ya tadi saya bilang emosional aja sih sebenarnya, pembawaan diri gitu ya, karena anak pertama kan masih belajarnya masih level 1 gitu, anak kedua level 2, jadi walaupun belum sempurna, belum seperti yang diharapkan mungkin sama suami sama keluarga, tapi setidaknya ya memang saya sudah berusaha gitu kan. Mungkin lebih pada emosi itu apa maksudnya? Ya udah dia boleh lah karena gitu, atau gimana? Atau enggak strik banget misalnya? Kalau dulu si kakak harus bisa iqra sebelum umur sekian misalnya. Terus kalau atau
si kakak mesti belajar jam sekian dan jam sekian, si adik udah enggak apa-apa. Budaya kayak lagi curhat. Oh. ini mau matching ini. Mancing. Matching Ya, salah satunya mungkin itu juga dari Apa gimana? apa untuk jadwal atau yang target yang maksudnya pasti orang tuh punya harapan sama anak. Kadang harapan ke anak pertama, kedua, ketiga, keempat tuh akan berbeda karena akan lebih mengenal karakternya. Oh, emang sebenarnya si kakak tuh nggak bisa model dipaksa, harus dia yang sesuai kemauan. Oke. Nggak bisa disuruh-suruh gitu kan. Tapi kalau dia udah punya kemauan ya kita suruh berhenti nggak mau. Kakak nggak usah ngaji dulu, hujan gini, nggak usah setoran. Pada waktu itu lagi sakit tuh. Nah, terus aja kita juga sempat kena COVID juga waktu itu, di Soma juga. Dan dia masih kepikiran, tapi tugas dari Mas Udra belum diselesaikan. Sampai saya skak juga tuh, kakak itu tuh nanti nggak usah mikirin itu dulu, kenapa gitu. Kakak harus sesuai keinginan. Tapi kalau abangnya sama Afika harus kita jadwal, harus kita yang straightin gitu. Nggak bisa kalau misalnya dia harus maunya dia dari kecil udah kelihatan. Bisa kita jadwal ngajinya di rumah Senin, Rabu, Jumat ya. Nanti Selasa kita suruh ngaji, dia alasan kan sekarang hari Selasa mah. Ya kan nggak apa-apa, orang nggak ada ngapa-ngapain di rumah gitu. Jadi dari mau pergi pun, mau kita ajak kemana pun, malamnya harus kita kasih komit dulu, misalnya kemana-kemana. Harus di-briefing dulu. Iya, di-briefing dulu. Jadi nggak bisa yang modelnya mendadak. Jadi Kalau lebih perubahannya ke situ gitu, lebih mengenal. Dari tadi itu pelajarannya itu ini Bun, bahwa anak itu ternyata lahir itu ya ndak begitu saja bisa diwarnain gitu loh. Artinya dia sudah membawa potensi-potensi potensi betul, rajin. itu yang juga baru Kayak yang pertama, dapat. potensi memang agak kendor, butuh dikerasin. Yang kedua, tiga. Nah, terus teorinya yang anak lahir seperti kertas kosong itu. Nah, jadi ternyata memang anak-anak itu sudah ada pembawaan. Artinya bunda-bunda jangan terlalu menyesali ya, misalnya waduh ini jangan-jangan salah pengasuhan saya dulu misalnya, atau oh saya kurang begini. Kadang-kadang jadi kita terjebak pada perasaan apa ya, selalu merasa bersalah Ya, lah, kayak sampai kita bersalah. melupakan bahwa juga ada campur tangan Tuhan dalam betul. proses tumbuhnya si kakak, si adik, sehingga menjadi sosok A, sosok B gitu ya. Betul. Kalau saya tangkap dari senior kita ini luar biasa loh, sampai akhirnya saya membayangkan kembali seniornya. membayangkan ke sana-sana. Oh iya. Gitu. Ya, jadi begitu kira-kira ya Bunda. Nah, kalau yang saya tangkap ya, semoga nanti ya Bunda pemirsa di rumah bisa menangkap jauh lebih banyak. Kita boleh minum dulu. Oh iya. Biar pagi ini kita minumnya ditemanin sama hidrokoko. Iklan dulu. Ikut dulu. Loh, tapi ini minumannya Boleh seger loh Bun ini. Oh gitu ya. Sudah pernah minum belum Bun? Saya belum. Ini manis. Jadi enggak yang bikin gatel, manis, yang manis masih apa ya? Kalau bahasa Jawanya itu nyetak gitu loh. Membekas. Nah, itu enggak. Jadi, Tapi masih ada rasa asli air kelapanya, saya juga Iya, pernah sih, sudah pernah. masih ada rasa air Nah. kelapanya. Kalau mau praktis tinggal iya. cobain loh, enak deh. Ya nanti silakan produk-produknya. Oke, kita kembali lagi. Ayo, sebagai ibu baru ada yang mau Iya, tadi saya sih yang suka warah tentang apa ini nih? Bun, emes aja bagi waktunya dengan 4 orang anak, kemudian tidak ada ART dan ada bisnis juga. Apa ya, cara menjaga moodnya Bunda gitu loh. Kewarasan emosi. Iya benar, kewarasan. Kadang saya aja gitu ya, kalau lagi capek, anak salah sedikit langsung berasa langsung naik. Berasa, iya benar-benar Dita. Makanya dari tadi saya memang fokusnya ya perubahannya yang paling berasa secara emosional itu temperamen. Oh, nyutnya itu tadi ya. Itu yang Bahasa ibu-ibu tuh nyut gitu. itu dari anak Tanduknya pertama keluar. sampai kan. Alhamdulillahnya ini pas Afrika udah 2 tahun, Uti udah mulai pensiun, terus sekarang juga ya akunya udah
udah pensiun sebenarnya sih, cuma bantu di ini juga bantu keluarga juga, usaha keluarga juga gitu. Jadi sekarang udah agak sedikit inilah istilahnya udah agak Bisa bernafas. ya. Terus sekarang kan jasa untuk rumah tangga juga udah banyak. Jadi misalnya kita memang nggak bisa nanganin nyuci, udah ada laundry begitu. Terus lagi masak udah ada GoFood, ada bisa. Sekarang kan juga ada catering yang harian juga ada. Ya, Jadi kita bikin simple aja, kita nggak bikin ribet gitu pada saat sekarang udah, apalagi sejak pandemi kan fasilitas online di mana-mana ya, dari mulai belanja buah sekalipun udah bisa. Sayuran segala macem. Jadi kita bikin enak, kita bikin simple. Benar sih kalau udah dari komunikasi aja sih sama ayahnya gitu, karena kalau anak banyak nggak ada komunikasi tuh pasti larinya ke ibunya terus terang gitu. Karena kan biasanya lebih cuek kalau saya kan, karena kerjaan kantor juga udah mungkin banyak juga. Tapi alhamdulillah sih memang usaha yang kita jalanin tuh kita kelola berdua gitu. Jadi untuk waktu alhamdulillah masih bisa di handle. Jadi sambil ngomong, sambil jalanin usaha. Ya memang kerewahannya begitu sih. Tapi balik lagi kalau misalnya kita mau ngeluh pasti lebih stres. Balik lagi ke rasa syukur aja Bunda sebenarnya. Ya alhamdulillah capek, alhamdulillah ribet gitu. Kata-kata positif kita kasih kata alhamdulillah, nggak bisa tidurnya sekarang udah cuma 2 jam, biasanya dulu berapa jam. Alhamdulillah nih capek banget habis masak, ya Allah alhamdulillah gitu. Alhamdulillah masih bisa ya, masak. tapi dengan terbiasa nyebut itu alhamdulillah merasuk gitu. Jadi cuma bukan di mulut, cuma di pikiran. Ya alhamdulillah memang Allah kasih kemudahan gitu. Dari kata-kata yang kan kayak misalnya kalau negatifnya ribet lah, misalnya pelajaran online mamanya darah tinggi nih, ribet, ruwet. Ya alhamdulillah gitu, alhamdulillah masih bisa merasakan ya, ruwet itu seperti apa sih gitu ya. Terus kita cari jalannya syukur, sehat kan, kita sehat nih walaupun kita ribet, kita capek, kita kayaknya udah nggak sanggup deh gitu. Alhamdulillah sehat kok gitu. Itu udah Luar biasa. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah pokoknya kata kuncinya positif. Jadi alhamdulillah. Jadi yang menurut orang lain negatif, kalau ada alhamdulillahnya kan jadi balik lagi alhamdulillah. Kalau kita ya Allah kok ini banget, ya akan seperti itu karena kan alam bawah sadar, seuzon jadi beneran jadinya. Jadi membiasakan seperti itu aja gitu. Itu berdasarkan pengalaman saya, bukan berarti saya lebih jago, lebih apa dan segalanya. Alhamdulillah, ya. Kita masih ninggal cucian. Alhamdulillah, iya betul. Alhamdulillah gosokan saya sekamar. Jadi ini ya Bun, kata-kata itu adalah doa. Iya. Jadi itu Kata-kata adalah doa. tertanam ke diri kita. Kalau kita ngomongnya yang positif, insya Allah kita jadi pribadi yang positif. Jadi dari kebiasaan aja sih gitu. Kalau misalnya nggak dibiasain emang susah, husnudon bilang, terus kita biasakan bersyukur susah banget kalau emang nggak terbiasa, karena itu kadang mudah diucapkan, tapi misalnya kita ada teman yang lagi mengalami musibah, ya kan kamu nggak ngalamin gitu kan kamu nggak ngerasain. Iya sih gitu kan, kita hanya mencoba mendengarkan ya udah terserah dia mau ngomong apa, tapi ya sekali lagi kita kasih penguatannya. Ya alhamdulillah masih dikasih umur sampai sekarang, alhamdulillah kita napas nggak bayar, kemarin berebutan oksigen kayak apa gitu. Kita cari jalannya syukur biar apa yang maksudnya kita juga ada beban, semua juga ada setiap keluarga, tapi kan Allah udah udah sesuaikan ya porsinya sesuaikan bener. Kita nggak bisa bilang musibah yang kehilangan ibu sama kehilangan anak, ya kamu kan kehilangan adik misalnya saudara, kamu kan kehilangan adik, saya lebih berat kehilangan anak kehilangan orang tua, nggak bisa begitu, porsinya beda-beda. Kalau dia udah berat belum tentu kita juga sanggup. Jadi memang semua dibalikin dari pikiran, dari ucapan positif. Memang intinya harus dilatih sih, emang gak gampang sih juga. Prosesnya harus masya Allah. Bunda ya, berproses itu tidak gampang. Iya. Dulu memang saya emosionalnya selalu kalau kesel tuh mukul tembok sampai tangan saya merah tuh sakit. Makin lama kan itu nggak baik kan, nyakitin diri sendiri, tapi itu selalu tuh yang pas baru-baru nikah, pas ada masalah dengan tim guru-guru atau staff, itu pasti saya pelan-pelan nonjok tembok gitu.
Alhamdulillah sekarang udah enggak. Karena Ya, tembak kalau banyak- ditonjok diem aja ya. banyak belajar. Daripada kita nyakitin orang gitu kan. Tapi kok sakit lama-lama, emang kayak gini bagus kayak gitu. Jadi karena saya orangnya nggak berani ngomong langsung, daripada nyakitin mendingan kita aja deh dipendem. Tapi ternyata itu juga nggak bagus ya, jadi dia nggak ngerti kalau dia salah gitu. Akhirnya ya belajar dari pengalaman. Justru yang bikin saya kuat tuh ya hal-hal yang sering bikin kita nangis ternyata. Oh gitu ya. Gitu, kadang misalnya marahin anak sampai nyubit, terus terang saya juga pernah itu saya nangis sendiri gitu, kenapa sampai harus nyubit, dia ngomongin baik juga dia ngerti gitu, kenapa ya nangis. Akhirnya wah jadi sering kasih nangis makin kuat lah kita. Makin paham ya. Iya, makin paham. Jangan Ibaratnya kita bilang- diukir sama Allah ya. kadang ya Allah nggak adil banget sih, ya Allah kok jahat dari mana tuh, nanti dapat hikmahnya nanti nggak kita tahu nih ke depannya gitu. Tapi ya orang rata-rata begitu, ya wajar ya, manusiawi. Berdasarkan pengalaman aja sebenarnya. Yang penting kita bisa belajar memperbaiki kesalahan ya Bunda. Iya gitu. Karena kalau ditegur juga misalnya ada yang salah pasti kan nggak terima. Loh kan dia juga lebih salah dari kita, emang dia udah bener. Tapi harus kita terima gitu. Oh iya ya, mungkin kita terlalu begini orangnya, terlalu begitu. Itu juga gak gampang terima orang bilang ada yang negur kita salah, itu juga Iya rasanya kayaknya tuh nggak bisa loh, nggak terima loh. Iya nggak terima. Apalagi yang ngomong misalnya lebih muda atau belum terlalu tenang, emang kamu siapa, emang dia tahu kayak kita gimana sehari-harinya. Tapi kan justru itu maksudnya mungkin dari Allah yang ini ke kita melalui orang itu gitu. Iya. Jadi nggak enak tapi ternyata ya enak ya. iya. Ya, alhamdulillah kemarin udah disakitin, alhamdulillah sekarang jadi lebih begini gitu. Jadi ya buat andalan aja biar gimana sih manage hati butuh. Luar biasa ya. Perjalanannya dari putra pertama, kedua, ketiga, keempat, bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik. Amin, ya, amin, menjadi pribadi pribadi yang Power Rangers berubah. Iya kan, ketika bagaimana Bunda memposisikan di depan karyawan, bagaimana Bunda memposisikan depan anak-anak, itu kan pasti ada tombolnya tuh Bunda. Iya, langsung di-sweep dengan cepat itu. Pas di depan pakai nggak bayangin saya. Terus anaknya nangis, wah balik ke dalam, terus jadi yang pakai topeng air. Kenapa? Bener-bener itu harus di switchnya kalau lampu udah rusak kali ganti. Itu bukan buatan Cina. udah hancur lebur ya, itu hati buatan Allah ya, Masya Allah. Luar biasa. Dan beliau belajarnya parentingnya spiritual ya. Jadi positif, kalimat thayyibah. Alhamdulillah itu yang selalu beliau tanamkan. Alhamdulillah ya Allah, berantakan banget sih. Alhamdulillah. Gak apa-apa deh, santai dulu, ngopi dulu. Oh, gitu ya? Ntar kalau kita udah agak ini, ayo udah deh nyapu dulu dikit-dikit gitu. Itu nggak maksain harus rapi lagi nih, harus santai aja dulu gitu. Ambil kalau kita itu ya misalnya kita sukanya apa, baca ya sambil baca dulu, ngopi dulu. Sekarang lagi tren sukanya drakor dulu sejam. Ada me time Iya ya gitu, jadi ya nggak masalah senyamannya kita. Pada kita udah tenang, udah kayaknya udah nggak apa-apa lah, berantakan kan juga bisa beresin bareng-bareng gitu. Misalnya ngajak anak-anak, yuk ini yuk bantuin yuk, memang itu juga pembiasaan sih. Kalau untuk bantu beres-beres, mungkin saya dulu salahnya terlalu manjain karena kan saya handle dari bayi tuh. Jadi saya tangani sendiri. Mungkin kurangnya ya untuk pembiasaan bagi tugas di rumah gitu ke anak-anak. Mudah-mudahan lagi dicoba sih. Mungkin Bunda juga nggak bisa sepenuhnya berkata kurangnya saya ya. Karena tadi poinnya itu anak-anak itu punya bawaan gitu loh. Males itu kadang udah bawaan given dari Tuhan gitu loh, dari dia lahir tuh ada potensi males ya. Mungkin kita cuma bisa mengeliminir ya, tapi nggak bisa menghilangkan. Kalau saya sih pribadi kesimpulannya ke sana karena anak saya yang pertama, yang kedua, yang ketiga semuanya sih mirip gitu.
handuk habis mandi tuh. Perempuan atau laki Bunda Yus? Laki-laki, perempuan. Baik. Malah justru yang kecil ini yang habis mandi handuknya nangkring meskipun bulet-bulet gitu ya, tapi udah nangkring di tempat handuk gitu loh. Si kakak yang pertama, yang kedua ini habis mandi masih, "Kak, handuknya." Oh iya. Nah, jadi bagi saya ada unsur given-nya gitu. Kalau menurut Bunda gimana, Bu? Ya memang anak itu kan katanya memang menyimpan potensi ya. Kita sebagai orang tua bagaimana caranya melejitkan potensi itu, entah itu potensi dia menjadi buruk atau potensi menjadi baik. Ya, setuju Bunda. Bener-bener potensi itu ya. Iya, bener. Gitu ya. Tergantung bagaimana cara kita mendidik dan lingkungan kan itu berpengaruh banget. Oke. Luar biasa. Ya saya juga setuju Bunda, memang sebenarnya udah ada bawaan masing-masing. Dia mau, jadi sebenarnya nih anaknya bisa lebih rajin kalau kita tahu cara dia gali dia biar lebih rajin gitu. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, nggak ada bikin dia lebih semangat, ya udah emang begitu gitu. Dari lingkungan juga. Tipe anak kan memang beda-beda ya Bunda. Iya. Jadi ada anak yang suka kalau kita bicara dengan pakai sentuhan, ada anak yang suka kita treatment dengan kata-kata yang cantik, yang menyemangati gitu. Iya betul. Nah, bikin dia bangga gitu ya. Itu apa namanya, bahasa kasih. Itu Oh gitu ya, bahasa ada kasih. bahasa kasih. Ada satu lagi bahasa kasih. Love language. Jangan hanya bahasa kode ya. Ayah nih nggak bantuin aku. Bahasa kasih Bun. Jadi mungkin saya juga masih belajar sih bagaimana kita bisa mendorong anak untuk dia bisa melakukan sesuatu. Ada yang dengan ayo deh dia suka dipeluk-peluk, atau ayo deh kamu keren loh, kamu hebat loh gitu. Wah, luar biasa. Katanya sih begitu Bu. Wah, gimana Bu? Wah, luar biasa emang. Duh. Tamu saya ini luar biasa pokoknya. Saya nggak bisa berkata-kata. Bunda Yus, padahal seniornya Bunda Yus. Wah, saya senior nih Bun, saya baru 3 Bun. Iya, jadi memang kita ini generasi yang berbenah dengan harus cepat ya dari. Jadi kan kita diinstal ya sama ibu bapak kita gitu kan, sebenarnya ya diinstal dengan pola pengasuhan yang itu gaya dulu ya. Betul. Dulu kan nggak ada hiburan, itu tidak banyak gitu. Iya, iya. Ngaji, ya wes, nggak ada pilihan lain yang ngaji kita gitu lah, anak kita langsung. ngaji gitu. Masih ada pilihan Instagram, masih ada pilihan ini, masih ada itu. Jadi kita merubah gaya dari diinstal oleh pengasuhan cara orang tua menjadi pengasuhan yang bergaya harus berbahasa kasih, harus harus alhamdulillah, memperbesar rasa syukur. Itu ibu-ibu ini wah amazing pokoknya, udah saya nggak bisa berkata-kata. Luar biasa pokoknya. Dan karena apalagi tidak ada sekolah menjadi orang tua, ya kan? Itu susahnya kalau sebelum kita menikah pernah ikut sekolah jadi orang tua? Enggak. Kalau kita nggak mau banyak cari ilmu tentang pendidikan anak, ya memang agak susah juga sih, karena kan sekarang saingannya udah gadget, informasi yang kadang nggak sesuai gitu. Ya memang kita harus langkah lebih maju sih sebenarnya. Kalau nggak banyak belajar, udah kita akan jadi sama anak tuh jadi kayak kucing-kucingan gitu, karena kita nggak tahu aplikasi cara nginstal ini, kita menjalankan, kan udah canggihan anak-anak sekarang. Kalau kita nggak berusaha untuk tahu, wah itu bahaya juga, ada salah satu dampak negatifnya kan. Jadi kita harus banyak belajar. Oke. Nah, terima kasih. Jadi apa nih Bun? Jadi kesimpulannya ya. Kalau saya pribadi ya itu tadi kesimpulannya saya sampaikan bahwa proses beliau mendampingi pertama, kedua, ketiga gitu kan, ternyata luar biasa Power Rangers-nya ya, jadi langsung berubah gitu. Tapi ternyata beliau juga
berubah itu kan ada keinginan ingin berubah oleh keadaan yang menekan, oleh ya bukan jadi apa kehidupan ini enak dan tidak enak itu akhirnya merubah kita, merubah beliau menjadi sosok yang lebih baik. Kalau kami perhatikan dan ilmunya rileks ya. Apa tadi beliau bilang dibikin santai iramanya gitu. Disyukuri. Beliau juga pandai harus banyak bersyukur agar anak-anaknya itu tidak ikut tertekan dengan kondisi psikologis itu. Karena kalau kita mengikuti umur pasti jatuhnya jadi anaknya pelampiasannya gitu, karena udah itu juga sudah ngalami juga di anak pertama kedua. Oke, kayaknya bukan saya ini yang pantas ngambil kesimpulan. Kayaknya beliau udah senior nih. Sebagai ini pesan-pesan gitu lah ya kepada ibu-ibu yang putranya baru 2. Saya berpesan. Ayo ibu. Baik, Bunda. Kasih pesan gitulah ya. Ya pesan atau mungkin benang merahnya aja lah dalam hal pengasuhan atau pendidikan anak. Sebenarnya memang peran ibu sebagai madrasah pertama itu memang sangat nyata gitu. Jadi diawali dengan niat dan keyakinan seorang ibu. Misalnya anak kita nih dicap aktif misalnya di sekolah, misalnya nakal dan sebagainya, karena memang kelebihan dia seperti itu. Tapi kalau kita yakin sebenarnya anak kita itu bisa jadi sesuatu nih nantinya, tapi kita belum bisa ngebawa. Kita yakin dengan doa kita suatu saat memang anak ini pasti bisa kita arahkan, walaupun karena contohnya biasanya kalau yang lebih aktif kan biasa dipandang sama orang tuh agak kurang baik gitu ya, daripada yang pendiam kan, ini nakal banget sih, gini banget. Tapi selama kita punya keyakinan, walaupun anak kita dilihat berbeda, walaupun punya kekurangan dan kelebihan, selama kita yakin anak kita nanti baik-baik aja, bisa jadi sesuatu yang membanggakan buat orang tua, buat agama, buat negara lebih luas lagi, itu akan insya Allah akan terbukti gitu. Karena saya juga meyakini hal yang sederhana pun ternyata saat ini sudah Allah buktikan, oh iya ternyata bisa kok, padahal dulu kita nggak nyangka anak kita bisa begini. Yang penting kita harus yakin, doa jangan putus. Jadi keyakinan orang tuh jangan ada yang negatif lah, wah kalau gini nanti anak saya jadi gimana nih, gedenya nih ribet nih, bikin jadi apa ya, itu jangan sampai. Keyakinan ibu tuh dari awal harus catat ya, dibiasakan. Karena udah ada beberapa keyakinan saya yang udah Allah kasih tunjuk. Udah kasih tunjuk. Selama kita yakin memang anak kita bisa jadi anak baik, ya kita kan nggak hanya cuma keyakinan, tapi ada usaha, pasti kan Allah juga melihat gitu. Kemudian keyakinan sama doa ibu tuh jangan pernah berubah gitu. Itu intinya sebenarnya. Karena itu seiring sejalan. Kalau misalnya kita nggak ngasih kepercayaan sama anak, kita nggak yakin anak kita bisa jadi orang yang membanggakan, itu akan tertransfer dengan sendirinya walaupun berproses. Negatif tadi ya. Kamu kok gini ya, gini apa nggak bisa, nanti akan keucap, karena aku emang nggak bisa apa-apa mah gitu. Jadi keyakinan tuh jangan pernah berubah, walaupun kadang orang mandang sebelah mata atau beda dari yang lain, karena anak 4 kan pasti ada yang berbeda nih. Oh, yang kok nggak sama kayak kakaknya, kayak adiknya, kayak biasanya lebih pada perbandingan. Nah itu keyakinan kita juaranya. Kalau kita yakin anak kita nggak masalah dengan keadaan seperti itu, yang penting sama orang tua juga bisa udah deket, omongan orang ya didengarkan aja. Jadi intinya tuh keyakinan seorang ibu tuh memang penting lah di atas segalanya selain doa dan usaha juga. Luar Insya Allah biasa. seperti itu pengalaman pribadi yang bisa saya sharing Bunda semua. Sampai speechless Bun. Oh iya. Dari tadi kan saya begini aja. Allah luar biasa pokoknya. Pelajaran banget buat saya ini. Saling mengisi. Mungkin saya juga dari Bunda Dita dan Bunda Yus juga dapat banyak ilmu juga, karena memang basicnya saya memang suka sharing, belajar, yang penting buat pendidikan anak-anak gitu, karena memang udah lagi usahanya di bidang itu. Jadi saya haus aja praktisi pendidikan anak-anak, haus akan sharing Tersesat ilmu. di jalan yang benar. Walaupun nggak sesuai sama ini jurusan kuliahnya Iya, nggak masalah. Yang penting awalnya gitu kan, merasa ya. tersesat nih saya nih
orang kesehatan ini gitu kan. Ya Allah, Ternyata that's the right way iya, gitu ya. ternyata digerakkan sama Allah ke dunia pendidikan anak, dan alhamdulillah jalannya juga dengan happy, terus dengan ikhlas sih, alhamdulillah bisa bertahan gitu sampai sekarang. Jadi ilmunya bermanfaat juga buat ke anak, berkat dari ilmu dari sekitar. Ilmu dari sekitar. Insya Allah itu aja mungkin yang bisa saya simpulkan berdasarkan pengalaman pribadi. Bukan berarti saya lebih hebat, lebih jago dan segalanya, karena memang apa yang udah saya jalankan seperti itu, Bunda Yus. Terima kasih Bunda Vika. Ya, sama-sama. Ayah bunda di rumah, penonton setia acara Ngorbit, semoga pembicaraan kita, obrolan santai kita pagi ini ada manfaatnya, bermanfaat sebagai bahan belajar. Kembali saya katakan bahan bermuhasabah. Sehingga kita selalu menjadi ibu yang baik, menjadi pribadi yang baik. Terima kasih Bunda Vika, terima kasih Bunda Dita. Bunda-bunda yang lain kami tunggu. Ada yang mau disampaikan? Ya, terima kasih buat Bunda Afika. Saya juga banyak belajar, Bu. Sama-sama Bunda Dita, Bunda Yu. Iya, kita jangan menuntut cuma anak yang harus jadi pribadi baik, kita juga harus selalu belajar untuk menjadi lebih baik. Karena madrasah pertama memang seorang ibu gitu. Saya belajar banget yang suka sering lost mute gitu tadi. Aduh, saya belajar banget. Aduh, malu saya. Mudah-mudahan yang lain bunda-bundanya bisa sharing ilmu juga. Iya. Jadi kita bisa saling mengisi. Bunda ya, ditunggu ya. Dan jangan lupa kasih jempol, terus menonton acara Ngorbit. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.